Kita berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi ini kami boleh datang ke gedung gereja ini dan berbakti bersama dengan jemaat yang lain. Persatukan hati kami, Roh Kudus yang bekerja sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ada yang mau tidur? Semua bangun ya. Baik saudara-saudara, jika ada satu orang yang mengatakan, saya ini orang pinter. Maka ada beberapa kemungkinan. Oke? Kemungkinan yang pertama, dia memang pinter. Jadi dalam hal ini dia sedang berkata jujur apa adanya. Enggak sombong. Dia mengatakan apa adanya. Bahwa dia pintar. Tapi yang kedua saudara-saudara ada kemungkinan lain. Dia tahu kalau dia bohong. Kenapa? Karena dia sadar bahwa sebenarnya dia tidak pintar. Tapi dia katakan saya pintar dan dia tahu dia bohong. Tapi ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga ini adalah dia pikir dia pintar. Padahal sebenarnya tidak. Tapi dia pikir dia pintar. Dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan bahwa dia itu bohong. Tidak, dia tidak bohong. Karena dia yakin dia pinter, saudara-saudara. Dia merasa dia pinter. Sehingga dia mengatakan saya orang pinter. Nah dalam hal ini saudara-saudara berarti dia punya pengenalan diri yang salah. Dia tidak pinter tapi dia mengenali dirinya sendiri sebagai orang yang pinter. Itu masalah dia. Atau masalah yang kedua adalah dia punya standar pinternya yang salah. Dia merasa kalau dia bisa sekolah sampai lulus SMP, lulus SMA, itu udah pinter. Walaupun angkanya pas-pasan. Walaupun dia masuk university tidak diterima. Tapi dia pinter kalau sudah lulus SMA. Itu standar dia. Yang berbeda dengan standar orang kebanyakan. Kita balik pada topik yang kedua. Apa alasan menikah? Apa alasan orang menikah? Ketika saya menikahkan orang dan bertanya kenapa kalian mau menikah? Jawabannya 99,9% sama. Kita saling mengasihi. Kita saling mengasihi. Betul? Ada yang sedang mau menikah tadi? Yang mau menikah tadi datang tidak? Ada yang mau menikah? Angkat tangan. Enggak ada yang mau menikah sih. Yang belum menikah mau menikah angkat tangan. Enggak ada juga saudara-saudara. Yang sudah menikah nyesel angkat tangan. Saudara-saudara karena kasih. Tetapi setelah menikah istrinya berkata begini loh saudara-saudara. Waktu pacaran kamu kasih uang pada orang tua aku. Itu yang membuat aku itu tersentuh. Aku merasa engkau bukan hanya perhatian sama aku tapi keluarga besarku juga. Padahal kita baru pacaran. Sekarang kita sudah suami istri. Jadi kamu harus kasih uang ke orang tuaku lebih sering dan lebih banyak. Oke? Kalau pacaran aja kamu sudah begitu perhatian. Ya kalau udah jadi suami saya mesti lebih perhatian dong sama orang tua saya. Karena adik-adik saya masih sekolah semua dan belum bisa menafkahi orang tua. Padahal orang tua sudah mulai lanjut usianya. Nah saudara-saudara ketika suaminya tidak mau kasih lebih banyak kepada orang tuanya. Maka si istri berkata aku menikah sama kamu tuh karena kamu suka kasih uang sama orang tua aku. Dan aku mengharapkan kalau kita sudah menikah kamu lebih banyak kasih mereka. Sekarang kamu tidak mau kasih lebih banyak. Nyesel aku nikah sama kamu. Oke? Nah pertanyaan saya saudara-saudara. Dia menikah itu karena kasih? Halo, kasih itu memberi atau menuntut? Jadi dia itu menikah karena kasih atau karena keegoan dia ingin supaya orang tuanya dapat lebih banyak? Oke? Si suami berkata pada istrinya, aku tuh selama ini merasa tidak ada orang yang perhatikan aku, peduli aku. Tapi ketika
Aku pacaran sama kamu tuh, kamu sering mendengar keluh kesah aku sampai berjam-jam. Selalu ada waktu. Aku merasa engkau betul-betul begitu peduli sama aku. Sekarang kamu sudah jadi istri aku, kok malah sibuk urusin orang tua kamu? Kamu seharusnya setelah jadi istri aku makin banyak waktu dong dengerin keluh kesah aku. Makin banyak waktu dong peduliin aku. Lebih banyak waktu dong perhatiin aku. Lebih banyak waktu dong untuk aku. Ketika istrinya banyak perhatikan orang tuanya karena sekarang orang tuanya mulai sakit-sakitan, saudara-saudara. Aku menikah sama kamu tuh karena aku ingin kamu lebih banyak waktu untuk dengar aku, kata suaminya. Sekarang justru kamu lebih banyak waktu untuk perhatiin orang tuamu yang mulai sakit-sakitan. Nyesel aku nikah sama kamu. Jadi saudara-saudara, si pria ini menikah karena mengasihi si wanita itu yang sekarang jadi istrinya dan ingin memberi lebih banyak buat istrinya, atau dia menikah dengan istrinya karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari istrinya yang lebih. Halo, ini kasih atau egois? Jadi saudara-saudara, kalau dalam kehidupan suami istri ada pertengkaran-pertengkaran yang senada dengan itu, tolong introspeksi diri. Apakah kalian menikah karena kasih atau karena keegoisan? Aku nyesel menikah sama kamu. Dulu kamu selalu jemput aku kalau pulang kerja. Sekarang bilangnya sibuk, gak ada waktu. Saya nyesel menikah sama kamu. Dulu waktu pacaran kamu mau belajar masak. Setiap kali aku datang masakin masakan. Sekarang sudah jadi istri, malahan pembantu terus yang masak. Kamu tidak pernah peduli aku makan apa. Setelah aku menikah sama kamu, aku nyesel sama kamu. Kenapa? Karena kamu ternyata sekarang tidak pernah dandan kalau aku pulang dari kantor. Dulu waktu pacaran ke rumah kamu, kamu selalu kelihatan cantik. Sekarang pulang dari kantor, kamu selalu pakai dasteran. Jadi saudara-saudara, banyak sekali orang merasa kalau sudah menikah berarti dia boleh menuntut dari pasangannya. Padahal itu bukan kasih. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Mana? Gak muncul pointernya? Tunggu sebentar ya, kita balikin. Ya, baca 2, 3. Ini episode yang pertama. Episode yang kedua, sama-sama. Episode pertama dan kedua sama enggak? Pertanyaannya sama enggak? Jawabannya sama tidak? Sama. Kita masuk episode yang ketiga, sama-sama. Ini episode ketiga. Sama enggak episode ketiga dengan yang pertama dan kedua? Sama tidak? Sama tidak? Beda. Beda. Beda di mana Pak? Pertanyaannya sama, jawabannya sama, reaksi Yesus sama. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Saudara-saudara, 3 kali loh ada satu dialog antara Yesus dengan Petrus. Yesus mengatakan, engkau mengasihi aku. Dan kasih yang diminta oleh Yesus adalah kasih agape. Kasih yang sempurna, kasih yang walaupun tanpa syarat. Tapi Petrus menjawabnya, aku mengasihi engkau dengan kasih phileo. Bukan kasih agape. Yesus tanya, kamu mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Kamu mengasihi aku dengan kasih agape? Oh Tuhan, aku hanya mengasihi engkau dengan kasih phileo.
Akhirnya Yesus tegaskan lagi, yang aku tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna, bukan dengan kasih phileo? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Lalu Petrus menjawab lagi, Tuhan, sorry, aku cuma bisa mengasihi engkau dengan kasih phileo. Lalu Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus menganggap dirinya mengasihi Yesus dengan kasih phileo, bukan dengan kasih agape. Tapi sayang, standar kasih Petrus yang Petrus gunakan berbeda dengan standar, karena standar Yesus adalah kasih, Petrus menggunakan standar phileo. Phileo itu kasih apa? Kasih, saudara-saudara. Nah, ini yang ketiga. Kalau begitu gini Petrus, kamu mengatakan engkau mengasihi aku dengan kasih phileo. Aku mau pasti nih, benar, kamu yakin kamu mengasihi aku dengan kasih phileo? Lalu Petrus mengatakan, itu sih benar dah, pasti aku mengasihi kamu dengan kasih phileo. Nah saudara-saudara, pembicaraan sampai di sini. Apa itu kasih phileo? Kasih pertemanan. Yang didasari oleh saling menguntungkan, saling menyenangkan. Saudara-saudara, di dunia ini kita punya best friend, punya friend. Kenapa sama dia lebih dekat? Kenapa kalau pergi itu selalu sama dia? Kok enggak sama dia? Loh, kita semua teman, tapi sama dia lebih. Kenapa? Wah, karena kita ini saling menyenangkan, Pak. Kalau saya pergi sama dia ya, lagi sedih aja sampai ketawa-ketawa Pak sama dia. Lalu dia pun senang pergi sama kita. Kenapa? Karena kita selalu mengajak dia, saudara-saudara, untuk pergi makan. Dan kita bisa menyesuaikan diri dengan makanan yang dia suka. Sehingga kita klop, saling menguntungkan, saling menyenangkan. Tapi kalau saya pergi sama dia, dia teman saya Pak. Tapi ya kalau pergi sama dia kadang-kadang kita suka ribut dulu, makan apa nih. Selera kita berbeda. Jadi saya lebih senang sama dia, lebih mengasihi dia. Karena saling menyenangkan, saling menguntungkan. Itu kasih phileo. Saudara-saudara, itulah Petrus. Petrus menganggap dia mengasihi Yesus dengan kasih yang phileo tadi. Saudara-saudara, menarik sekali. Keuntungan dan kesenangan apa yang Petrus mau dari Yesus? Saudara-saudara, ketika Yesus naik ke surga, murid-murid yang semuanya orang Yahudi, termasuk Petrus di dalamnya. Dia bertanya pada Yesus, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, bagi bangsa kami? Maukah engkau memulihkan bangsa kami, orang Yahudi ini? Itu yang Petrus harapkan, bersama dengan seluruh orang Yahudi harapkan. Mereka dididik dari kecil punya nasionalisme yang sangat tinggi, saudara-saudara. Mereka mengharapkan seorang Mesias. Dan Petrus mengharapkan Yesuslah Mesias itu yang akan memenuhi harapan dirinya dan teman-teman sebangsanya. Pikir Petrus, kalau ikut Yesus, maka bangsanya akan terbebas dari penjajahan Romawi. Saudara-saudara, keuntungan itu yang diharap-harapkan oleh Petrus. Sehingga dia mengatakan dia mengasihi Yesus dengan kasih phileo. Tapi bagaimana kalau keadaannya terbalik dan malah tidak menguntungkan Petrus, saudara-saudara? Apa yang akan Petrus lakukan terhadap Yesus ketika keadaan tidak menguntungkan dirinya? Saudara-saudara, Petrus tidak segan-segan menyangkali Yesus ketika keadaannya tidak menguntungkan dia. Ketika keadaannya mengancam dia. Padahal Yesus sudah memperingati Petrus, hati-hati kamu bisa menyangkali aku. Yesus memperingatkan Petrus supaya Petrus bisa berhati-hati. Tapi tetap saja Petrus menyangkali Yesus. Mengapa? Karena kasihnya cuma kasih phileo, saudara-saudara. Kasih yang ada dikala saya mendapatkan keuntungan. Dan dikala saya mendapatkan suatu yang tidak mengenakan, saya bisa menyangkali Yesus. Anton, seorang yang setia beribadah dan berdoa.
Teman-teman segerejanya melihat dia sebagai sosok yang setia. Kebaktian tidak pernah terlambat, kebaktian doa tidak pernah absen. Saudara-saudara, lalu jemaat mengatakan, pertumbuhan rohanimu Anton sungguh luar biasa. Kau semakin hari semakin mengasihi Yesus, semakin setia pada Yesus. Saudara-saudara, ternyata selama ini Anton begitu rajin beribadah, berdoa karena dia ada satu pokok doa yang menjadi fokus dia. Dia ingin punya pacar, saudara-saudara. Dan akhirnya dia punya pacar. Hatinya merasa tidak sia-sia. Dia setia beribadah. Hatinya merasa tidak sia-sia. Hatinya itu mau ikut kebaktian doa. Karena akhirnya dia dapat pacar walaupun pacarnya bukan orang Kristen. Tetapi pacarnya bukan orang yang anti Kristen. Pacarnya terbuka untuk diajak ke gereja walaupun belum mau percaya. Lalu pada suatu saat saudara-saudara, Anton dibawa oleh pacarnya ini ke rumah dia. Dan ternyata rumah pacarnya itu sebelahan sama gereja. Saudara-saudara, ketika bertemu dengan orang tua daripada pacarnya, apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Itu loh, aku benci terhadap orang gereja. Itu orang gereja enggak punya pikiran sama sekali. Mereka mau ibadah bikin susah orang. Parkir sembarangan. Seringkali parkir di rumah depan om loh. Sehingga om mobil mau keluar enggak bisa. Dicari-cari orangnya. Lagi kebaktian katanya. Mesti tunggu kebaktian selesai baru om bisa keluar. Itu orang Kristen. Enggak punya pikiran sama sekali. Om benci sekali sama orang Kristen. Wih. Si Anton mukanya jadi pucat. Waktu ayahnya lihat mukanya pucat, ayahnya kaget. Jangan-jangan lu orang Kristen ya? Pokoknya dalam keluargaku tidak boleh ada orang Kristen. Anton tanpa pikir panjang mengatakan, enggak om, aku bukan orang Kristen. Begitu gampangkah seseorang menyangkali Yesus? Karena bagi Anton yang penting dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, dia tidak segan-segan meninggalkan Yesus. Saudara-saudara, beda dengan seseorang yang bernama Amir. Amir juga sama, beribadah, berdoa. Amir selama ini dikenal oleh orang-orang yang pengusaha yang usahanya makin lama makin berkembang. Tapi Amir merasa dia harus punya proyek yang besar. Kalau hanya proyek seperti ini nanti perkembangannya itu lambat. Dan dia begitu setia beribadah berdoa supaya dapat proyek yang besar. Dan akhirnya gak sia-sia dia dapat proyek yang besar dari seorang bos. Tapi celakanya suatu saat bosnya mengajak dia untuk ke tempat hiburan malam. Dan di sana saudara-saudara, Amir merasa ragu-ragu. Apakah dia harus pergi atau tidak? Dia harus pergi atau tidak? Ketika bosnya ragu-ragu, bosnya lalu mengatakan, Lo jangan-jangan lu orang Kristen ya? Gua benci orang Kristen. Karena terakhir gua ditipu oleh orang Kristen. Munafik. Ke gereja tiap minggu. Bicara hal-hal rohani. Tahu-tahu gua ditipu mati-matian, modal dibawa lari. Gua gak mau bisnis lagi sama orang Kristen. Amir tanpa pikir panjang langsung, bukan bos, aku bukan orang Kristen. Apakah Amir dan Anton ini tipe-tipe orang yang mengasihi Yesus? Atau sebenarnya saudara-saudara, sebenarnya ketika Petrus mengatakan aku mengasihi engkau Yesus dengan kasih fileo, Yesus pertegas pada kali ketiga, benar dengan kasih fileo engkau mengasihi aku. Petrus gak bohong, betul. Tapi Petrus merasa dirinya memang mengasihi Yesus. Petrus punya pengenalan diri yang keliru. Petrus pikir dirinya mengasihi Yesus, saudara-saudara, dengan kasih fileo. Tapi perhatikan, kasih fileo itu saling menguntungkan.
Petrus ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus, tapi apakah Petrus berpikir untuk juga menyenangkan Yesus, mendampingi Yesus pada masa-masa kesulitan? No, dia menyangkali Yesus ketika Yesus justru ditangkap. Itu namanya egois, bukan kasih, saudara-saudara. Itu namanya egois. Sama seperti Anton dan Amir. Pokoknya gua sudah dapat pacar, gua tidak peduli Yesus. Pokoknya gua sudah dapat proyek yang lebih besar, gua gak peduli Yesus. Gua sudah mendapatkan apa yang gua mau, dan gua tidak peduli Yesus. Itu jangankan kasih agape, kasih filio pun bukan. Itu namanya keegoisan. Karena itu tidak jarang saudara-saudara banyak orang Kristen kalau berdoa menuntut Yesus, berikan ini, berikan itu. Dan kalau tidak diberikan, dia mengancam tidak akan berikan perpuluhan. Dia mengancam tidak mau lagi pelayanan. Dia mengancam tidak mau lagi kebaktian. Kenapa? Karena yang dia pentingkan diri dia. Apa yang dia inginkan. Dan Yesus harus memenuhi itu. Dan sebenarnya dia tidak peduli terhadap apa yang Yesus mau. Ketika seseorang menikah, apakah menikah dengan kasih atau dengan keegoisan? Ketika seseorang menikah, apakah seseorang menikah karena dia peduli terhadap pasangannya, ingin memberikan yang terbaik buat pasangannya, ingin membahagiakan pasangannya, ingin menyenangkan pasangannya, atau dia ingin mendapatkan sesuatu lebih dari pasangannya? Berapa banyak orang menikah dipikirnya karena kasih, padahal didasari oleh keegoisan. Berapa banyak orang setelah jadi orang Kristen berpikir bahwa dirinya mengasihi Yesus, padahal saudara-saudara hidupnya dikuasai oleh keegoisan. Karena yang dia pedulikan adalah keinginanku, kesukaanku. Dan aku berdoa Tuhan harus menjawabnya, mengabulkannya. Bahkan tidak jarang orang Kristen saudara-saudara diajarkan kita tuntut Tuhan dalam doa kita. Loh saudara-saudara, apakah ini mengasihi Tuhan atau keegoisan? Apakah kita hanya ingin sesuatu dari Tuhan, bahkan menuntut Tuhan mengabulkannya, tapi apakah kita juga mau menyenangkan hati Tuhan? Apakah yang saya mau itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah keinginanku itu menyenangkan hati Tuhan? Gua gak peduli, yang penting yang gua mau yang dapat. Itu bukan kasih. Itu bukan kasih filio. Jangankan agape, filio pun bukan. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, apakah kita ini dengan gampangnya menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan di antara orang-orang yang benci, orang-orang Kristen. Ketika kita ibadah dengan setia, ketika kita kebaktian doa dengan setia, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kenapa akhirnya kita tidak doa lagi? Kenapa akhirnya kita malas ibadah lagi? Ya, karena tujuan saya hanya apa yang saya inginkan harus terkabulkan. Dan setelah itu, sudah sama dengan Anton dan Amir. Yang penting dia mendapatkan pacar. Yang penting dia dapatkan proyek yang besar. Saudara-saudara, 3 kali Yesus dan Petrus berdialog. Yesus memakai standar agape, kasih yang walaupun, tapi Petrus mengatakan aku hanya mengasihimu dengan kasih filio. Tapi celakanya ternyata kasih filio pun tidak dimiliki oleh Petrus. Yang ada adalah keegoisan. Mari sama-sama baca, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengan kata kasihanilah di sini hukum yang terutama. Dan hukum yang terutama itu jelas memakai standar kasih agape, saudara-saudara. Saudara-saudara, pertanyaannya sekarang apa itu kasih agape? Bisa dijelaskan panjang lebar. Tapi setidak-tidaknya 2 hal yang saya ingin sharingkan pada saudara-saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, kasih agape itu artinya apa saudara-saudara? Sepenuh hati.
Ayo sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa nggak bisa? Karena ia akan dan kamu tidak dapat mengabdi kepada, sama seperti Amir. Saya ingin tanya, Amir akhirnya memilih Tuhan atau memilih proyek? Amir akhirnya memilih Tuhan atau memilih harta? Amir memilih Tuhan atau mamon? Dia mengabdi pada dua Tuhan. Enggak bisa, saudara-saudara. Orang muda yang kaya datang sama Yesus. Tuhan, bagaimana supaya aku dapat keselamatan? Betul nggak? Lakukan 10 perintah Tuhan. Oh udah sejak kecil. Kasihi Tuhan Allahmu, Yesus mengatakan. Kasih sesama manusia. Oh udah Tuhan, sudah saya lakukan. Benar, buktikan. Saudara-saudara, akhirnya terbukti orang muda itu lebih cinta mamon atau Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan setelah mendengar itu, pergilah orang muda itu dengan sedih karena hartanya dan dia tidak mau kehilangan hartanya. Orang Kristen itu boleh punya uang gak sih? Halo? Kok ragu-ragu jawabnya? Orang Kristen boleh gak punya tabungan? Orang Kristen boleh gak punya deposito? Orang Kristen boleh gak punya investasi untuk masa tua? Kalau gitu orang Kristen lebih cinta Tuhan atau uang? Loh, apa yang membedakan orang Kristen yang punya deposito tapi lebih cinta uang dengan orang Kristen yang punya deposito tapi tetap cinta Tuhan? Di mana bedanya? Tadi kan kita setuju, orang Kristen boleh punya deposito, boleh punya investasi. Boleh, tidak salah. Tapi sekarang bagaimana membedakan orang Kristen yang punya deposito tapi tetap cinta Tuhan? Dengan orang Kristen yang punya deposito dan lebih cinta depositonya. Ayo, bagaimana bedakannya? Halo? Kok diem? Nah, itu dia dari persembahan. Kalau orang Kristen yang punya deposito tapi lebih cinta uang, berat sekali untuk beri persembahan. Betul nggak? Betul atau betul? Benar atau betul? Pura-pura nggak tahu. Tapi bukan hanya orang kaya, saudara-saudara yang susah persembahan, orang miskin juga susah persembahan loh. Alasannya lebih logis. Untuk kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup pak. Apalagi untuk persembahan. Ingat gak waktu Yesus di bait Allah di tempat berbendaharaan, lalu dia melihat ada orang kaya yang memberikan persembahan banyak. Lalu ada seorang miskin yang memberikan 2 peser. Saya ingin tanya, dari segi kuantitasnya lebih banyak orang kaya atau orang miskin itu memberikan persembahan? Tapi dari segi persentasenya, mana yang lebih besar, orang kaya atau orang miskin? Orang miskin ini memberikan 2 peser, itu seluruh nafkahnya. Itu seluruh biaya hidupnya. 2 peser bisa buat hidup 1 hari kurang. Tapi walaupun kurang dia tetap berikan pada Tuhan. Karena dia tahu hidupnya tidak tergantung pada uang, tergantung pada Tuhan. Tetapi orang kaya itu memberikan banyak, mungkin tidak sampai 1% dari kekayaannya. Sehingga dia gampang saja berikan. Tetapi kalau orang kaya itu dituntut 10%, mungkin dia pikir 2 kali saudara-saudara. Karena terlalu banyak hartanya. Saudara-saudara, kita mau pilih uang atau Tuhan? Ketika Tuhan membutuhkan dana untuk pelayanan. No, Tuhan tidak butuh saudara-saudara. Tuhan bisa mencukupi dengan mujizatnya. Tapi Tuhan beri kesempatan pada kita untuk berpartisipasi dalam perluasan kerajaan Tuhan di surga ini. Tapi begitu banyak orang mengatakan, sorry ya Tuhan, ini uangku, bukan uangmu. Saya ingin tanya sama saudara-saudara, kalau saudara kaya, itu karena berkat Tuhan atau karena jerih lelahmu?
Halo? Ini nggak jawab, mungkin memang nggak ada orang kaya sih. Jadi nggak bisa jawab. Andai-andai kita orang kaya, kita ini berkat Tuhan kekayaannya atau dari jerah kita? Yakin? Kalau gitu nggak usah kerja dong. Berapa banyak orang yang kerja keras tapi tetap miskin? Kalau sudah tahu itu punya Tuhan, kenapa ketika kita mau gunakan untuk pekerjaan Tuhan begitu berat, saudara-saudara? Kenapa? Siapa yang di sini kalau nanti mati kasih warisan sama anak banyak, angkat tangan? Hah? Pura-pura nggak tahu atau rendah hati? Pak, jangan kasih tahu dulu, nanti anak saya harapin saya cepat-cepat mati, Pak. Tapi ada orang tua yang saya tahu, saudara-saudara. Dia udah umur 70 tahunan. Dia merasa sudah cukup. Perusahaan yang dia bangun dari kecil, dia pikir serahkan sama anak-anaknya. Dan si ayah ini saudara-saudara bijak. Dia memang sudah mempersiapkan untuk memberikan warisan kepada 3 anaknya sama rata. Sehingga perusahaannya itu memang saudara-saudara dijadikan 3 badan usaha yang berbeda secara badan hukumnya. Sehingga ketika dia pensiun 70 tahun, nah ini kamu pegang PT ini ya. Kamu pegang PT ini, kamu pegang PT ini. Ayah sudah cukup, kamu semua. Jadi saudara-saudara pergilah ke notaris. Lalu di sana diadakanlah secara legal dan formal serah terima PT itu, kepemilikan itu. Si ayah ini merasa lega, saudara-saudara. Tanggung jawabnya sudah selesai. Dia sudah bisa memberikan perusahaan-perusahaannya kepada anaknya. Dan dia merasa, saudara-saudara, dia bisa menikmati hari tuanya bersama dengan anak-anaknya. Saudara-saudara, pada suatu saat di luar dugaan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dirinya terkena kanker yang cukup jarang. Dia ke Singapura berobat, ternyata tidak bisa. Singapura mengatakan, Pak, ada sebuah negara di Eropa. Dia punya teknologi untuk mengobati kanker ini. Tapi biaya memang cukup besar. Dia jual rumahnya, saudara-saudara. Karena dia pikir tidak apa-apa dia kehilangan rumahnya. Toh ada anak-anaknya, nanti dia bisa tinggal di rumah anak-anaknya. Tapi setelah dia jual rumahnya yang puluhan miliar itu, saudara-saudara, tetap dia harus meneruskan berobat dengan biaya mahal. Dan pada saat itu dia mulai mendatangi anaknya satu persatu untuk biaya pengobatan dia. Dan sudah tahu, tidak ada satu anak pun yang mau memberikannya. Sorry Pak, ini perusahaan saya. Saudara-saudara, saya ingin tanya, siapa yang memberi perusahaan itu pada anak-anak ini? Tapi sekarang ketika ayahnya sedang sakit, anaknya merasa, ini punya saya. Papa sudah berikan pada saya, gak punya hak lagi papa untuk minta. Keterlaluan gak anak seperti ini. Bahkan ayahnya tidak bisa tinggal di salah satu rumah anaknya. Menyedihkan atau tidak? Bagaimana dengan kita? Kita mengatakan ini berkat Tuhan. Tapi setelah kita mendapatkan berkat itu, kita lebih cinta berkatnya itu dan melupakan Tuhan, saudara-saudara. Apakah kita mengasihi Tuhan atau mengasihi mamon? Selama ini kita kelihatannya setia kepada Tuhan, ternyata kita mendua hati karena kita punya 2 tuan dan kita lebih mencintai mamon daripada Tuhan, sama seperti Amir. Saudara-saudaraku, janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Saudara-saudara, mendua hati bukan hanya pada harta. Katanya sih ada 3 tak. Apa itu 3 tak? Selain harta. Yang pertama, tahta. Yang ketiga, wanita.
Berapa banyak orang Kristen akhirnya meninggalkan kekristenannya karena wanita, saudara-saudara. Ini hanya yang dia tahu. Belum yang dia tidak tahu. Betapa mudahnya seseorang menyangkali Tuhan demi seorang wanita. Selama ini dia pikir dia mencintai Tuhan, no. Dia hidup dalam keegoisan. Dia mementingkan apa yang dia suka. Dan tidak mementingkan kesetiaan pada Tuhan. Saudara-saudara, agape, sepenuh hati. Hukum yang terutama ialah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jangan mendua hati. Saudara-saudara, itulah kasih agape. Kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang kedua yang saya ingin sharingkan saudara pada pagi ini adalah ketika engkau mengasihi Tuhan dengan kasih agape, engkau selalu akan taat pada Tuhan. Mari sama-sama baca. 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan dia, apakah kita mengasihi Tuhan? Iya, kalau kita memegang perintahnya, melakukan perintahnya. Sama-sama, 2, 3. Jika seorang mengasihi aku, ia akan. Apakah selama ini kita cinta Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan kehendak Tuhan? Wow, saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen datang ke gereja, dengar khotbah, keluar gedung gereja, lupa saudara-saudara apa yang didengarnya. Jangankan keinginan untuk melakukan apa yang didengarnya, mengingat saja tidak ada keinginan untuk itu. Atau saudara-saudara, filosofi orang Kristen, hari Minggu kita datang ke rumah Tuhan, mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu toh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Cari uang, cari uang, cari uang. Dan lupa apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia. Jadi saudara-saudara, mari kita introspeksi diri sendiri. Apakah selama ini kita mengikuti perintah Tuhan? Kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan, lalu perintah siapa yang kita ikuti? Keinginan sendiri, ambisi pribadi, kesukaan diri sendiri. Karena seyogyanya kita tidak mengasihi Tuhan, tetapi hidup dalam keegoisan. Bahkan kita takut tidak ibadah. Kenapa? Takut Tuhan marah lalu kita kehilangan harta. Takut Tuhan marah lalu kita kehilangan apa yang kita suka. Kita baik-baikin Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan terus memberikan apa yang saya suka. Jadi intinya bukan Tuhan, tapi apa yang saya suka. Ada seorang yang begitu dikenal sebagai orang yang mencintai Tuhan. Suatu saat saya diajak makan. Saya berbincang-bincang dengan dia. Selesai makan, bahkan dengan segala kerendahan hati, dia mengantar saya ke mobil. Dia seorang yang kaya raya, seorang konglomerat. Harta saya mungkin tidak ada 0,1% daripada harta dia. Tapi dia seorang konglomerat yang begitu rendah hati. Dan setiap kali ada pekerjaan Tuhan, dia selalu memberi. Pada waktu dia mengantar saya ke mobil, saya menyalami dia, Pak, terima kasih selama ini atas cinta kasih Bapa pada Tuhan. Menyalurkan berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Bapa pada Tuhan. Pertanyaan saya yang terakhir sebelum saya naik mobil. Pak, mengapa Bapak begitu semangat dalam memberikan persembahan buat Tuhan? Jawabannya tegas. Karena saya tahu Pak, Tuhan akan ganti saya berlipat kali ganda.
So, dia mencintai Tuhan atau mencintai harta? Halo? Halo? Karena buat dia, memberikan persembahan itu investasi. Dan bunganya bukan 10, 20, 30%. Berlipat kali, siapa yang gak mau? Amin? Amin? Halo? Berapa banyak kekristenan diajarkan seperti ini. Dan celakanya berapa banyak orang Kristen punya konsep seperti ini. Sehingga akhirnya saudara-saudara, dia taat sama firman Tuhan. No, dia sebenarnya ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak peduli firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, taat walaupun kita harus pikul salib. Amin. Nah ini musik keras, amin. Ayo sama-sama, 2, 3, taat. Anton harus taat walaupun kehilangan pacar, amin. Yakin? Yakin Pak, kan saya udah punya istri, tenang aja Pak. Amir harus tetap taat walaupun kehilangan proyek, amin. Amin. Ini mulai ragu-ragu nih saudara-saudara. Saudara-saudara, kita harus berani pikul salib. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, sama-sama, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus dan sama-sama. Ya Bapakku, bukanlah kehendakku, melainkan. Amin. Amin. Ini perkataan siapa pada siapa? Ayo sama-sama baca, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi ketika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Waktu masih muda, pergi kemana saja yang kau kehendaki. Sudah tua, engkau pergi ke tempat yang kau tidak kehendaki. Waktu muda, saudara-saudara, waktu tua ada perubahan. Yesus sedang bicara siapa? Bicara soal Petrus. Petrus yang semakin hari semakin berubah. Semakin lama dia semakin terngiang-ngiang pertanyaan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Petrus menyangkal Yesus, hatinya menyesal. Dia sadar dia tidak mengasihi Yesus. Dia sadar dia begitu ego, saudara-saudara. Sehingga saat itu dia mulai belajar berubah untuk mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus. Dan sampai akhirnya pada masa tuanya dia mengatakan bukan kehendakku tapi kehendakmu Tuhan. Aku tetap ikut perintahmu apapun yang terjadi. Sekalipun aku harus mati di salib. Petrus tidak gentar. Hanya satu permintaannya kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Jangan salibkan aku dengan kepala di atas. Aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Salibkan aku dengan kepala di bawah. Karena aku tidak layak di hadapan Tuhanku. Saudara-saudara, apakah engkau sudah mengasihi Yesus? Setia dan taat pada Tuhan walaupun harus mati. Ketika saya duduk saudara-saudara sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada seorang yang memberikan kesaksian yang membuat saya terhenyuh. Dia seorang pekerja yang luar biasa. Penghasilannya sungguh fantastis. Saudara-saudara, ketika dia punya penghasilan yang banyak, wah istri anak-anaknya pasti happy. Karena dia selalu memberikan uang hasil jerih payahnya pada istri dan anak-anaknya tanpa hitung-hitungan. Tetapi justru sebaliknya, keluarganya berantakan. Istrinya stres. Anak-anaknya malu mengakui dia sebagai ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya seorang manajer di sebuah nightclub. Ayahnya sejak muda kerja di nightclub, terus berkarir sana, akhirnya menjadi seorang manajer di sebuah klub. Kalau saya sebutkan namanya jangan-jangan sudah tahu juga nih. Karena itu klub yang sungguh ternama di Jakarta. Saat ini nggak tahu masih ada atau masih ada kayaknya klub itu. Dan saya pernah mendengar dalam kisah yang lain.
Klub itu selalu didatangi oleh pejabat-pejabat. Dan privacy itu begitu penting buat pejabat-pejabat. Ruang-ruang VIP dan ruang masuknya juga khusus. Dia jadi manajer sana, saudara-saudara. Dan dia mengatakan apa? Kalau orang sudah mabuk, udah kasih tip itu tidak lagi berseri. Bahkan kebanyakan orang tidak kasih tip lagi dengan tunai, transfer. Saudara-saudara, dia orang yang tidak pernah main perempuan, tetapi lingkungannya seperti ini. Dia menyediakan perempuan buat para tamunya. Dan akhirnya dia bergaul dengan perempuan-perempuan ini. Dan sudah dapat bayangkan bagaimana hidupnya. Dia tidak pernah minum, tetapi akhirnya dia menjadikan minum buat tamu-tamunya. Dan akhirnya sekali coba, dua kali coba, dan akhirnya dia menjadi orang yang alkoholik. Yang tidak lepas daripada minum-minuman. Sudah gajinya sangat besar. Luar biasa. Dari muda dia kerja di sini. Sampai suatu saat dia bertobat. Dia sudah jadi orang Kristen sejak lama. Tapi dia tidak peduli terhadap apa perintah Yesus. Dia tidak peduli tentang bagaimana mengasihi Yesus. Yang dia peduli, dia dapat uang banyak. Dan ketika dia bertobat, saudara-saudara, untuk mengasihi Yesus, dia mau belajar taat pada kehendak Tuhan. Satu pergumulan yang luar biasa, saudara-saudara. Ketika dia meninggalkan pekerjaannya, dia tidak punya keahlian yang lain. Untuk bisa menghasilkan uang sebanyak yang dia dapat jadi manajer nightclub. Bahkan dia ketika melamar ke perusahaan-perusahaan jadi apapun tidak ada yang terima. Karena apa? Pengalamannya jadi manajer di nightclub. Tidak punya pengalaman manajer di satu perusahaan yang benar-benar perusahaan bergerak dalam bisnis yang formal. Akhirnya untuk menafkahi kehidupan keluarganya. Dia keliling dari satu pujasera ke pujasera yang lain. Dia keliling dari meja makan satu ke meja makan yang lain. Dan dia menjajakan kue basah. Yang harganya paling 10.000, 20.000. Dibanding dengan harta dia, penghasilan dia yang hampir ratusan juta tiap bulan. Saudara-saudara, ketika dia jadi manajer di nightclub. Dia jual kue basah. Dia sekarang tidak punya mobil. Hidupnya jauh dari kemewahan. Dia jual kue basah yang dibuat oleh istri dan anaknya perempuan. Saudara-saudara, keluarga mereka harus pikul salib, harus. Kenapa? Kehilangan income. Betul-betul kehilangan income yang begitu banyak. Dan tidak bisa lagi menghasilkan income sebanyak itu. Sampai suatu saat saudara-saudara ketika dia menjalani ini dia merasa berat. Dan suatu saat ketika dia datang ke sebuah restoran menjajakan kue basahnya. Dia bertemu dengan seorang bos yang baru bikin sebuah hotel bintang di Jakarta. Lalu bos ini mengenali siapa dia. Lalu bos ini mengatakan, aku baru bangun hotel. Mau gak aku serahin kamu untuk buka nightclub di lantai paling atas. Kita bagi hasil 50-50. Wah, godaan yang luar biasa saudara-saudara. Berarti income-nya akan kembali pulih. Bahkan dia tidak terima gaji saja saat ini. Tapi dapat saham. Saudara-saudara, tapi dia mengatakan tidak. Saya mau taat pada Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara ketemu dengan istrinya. By the way, saya tidak ketemu dengan istri dan anaknya. Tapi dia bersaksi. Istri dan anakku sekarang aku tidak bisa kasih uang seperti dulu. Tapi mereka hidup penuh sukacita saat ini. Saudara-saudara, kehilangan harta tapi dapat sukacita. Saya ingin tanya, apakah sukacita bisa dibeli dengan uang? Tapi berapa banyak orang misleading berpikir sukacita itu tergantung berapa banyak uang yang kita punya. Suatu saat saya pergi ke mall, saya lihat ranjang, dibilang ratusan juta saudara-saudara. Saya lagi mikir, itu ranjang
Bagaimana enaknya kalau tidur ratusan juta? Saya ingin tanya, kalau punya uang bisa nggak beli ranjang ratusan juta? Tapi bisa beli tidur nyenyak nggak? Bisa beli hati yang bahagia, yang sukacita, tidur terlelap di bawah naungan Tuhan. Bisa. Tapi orang selalu berpikir kalau punya uang pasti sukacita. No, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita tadi sudah membahas. Ada orang mengatakan saya ini orang pintar. Tidak kemungkinan dia betul orang pintar. Atau dia bohong karena dia tahu dia tidak pintar. Atau dia pikir dia pintar. Dan ketika ada orang mengatakan aku mengasihi Yesus. Sama, ada 3 kemungkinan. Dia betul mengasihi Tuhan. Dan dia sedang berkata jujur apa adanya. Atau dia tahu dia sedang berbohong. Karena dia sejujur-jujur dalam hatinya terdalam dia tahu dia tidak mencintai Tuhan, saudara-saudara. Atau yang ketiga, dia pikir dia mengasihi Tuhan. Padahal sebenarnya dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak bohong karena memang dia merasa dia mengasihi Tuhan. Tapi sayang, pengenalan akan dirinya sendiri itu keliru. Dia pikir dia mengasihi Tuhan. Padahal dia tidak mengasihi Tuhan. Atau yang kedua, mungkin dia merasa mengasihi Tuhan. Tapi standar kasihnya berbeda dengan standar kasih Tuhan. Saudara, saya harap semua di antara jemaat menjadi orang yang nomor pertama. Kalian berani mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Dan memang betul, engkau mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau datang ke dunia. Bukan untuk dilayani. Engkau datang ke dunia. Justru untuk melayani kami. Bahkan sampai rela mati buat kami. Karena Engkau mengasihi kami. Itu kasih yang ajaib, yang luar biasa. Kasih seorang sahabat yang rela kehilangan nyawanya. Walaupun orang-orang yang disebut engkau sahabat itu seringkali melukai hati engkau dengan berbuat dosa. Tuhan, apa baiknya kami? Apa bagusnya kami? Sehingga engkau begitu mengasihi kami dan rela berkorban buat kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib. Dan sekarang engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan inilah tekad kami. Kami ingin mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kasih yang tidak mendua hati. Kasih yang disertai ketaatan yang penuh walaupun kami harus memikul salib. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Mengingatkan kami kembali pada kasih yang ajaib. Dan biarlah kami mau bertekad di hadapan Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Saudara berdoa dalam hatimu. Nyatakan tekadmu di hadapan Tuhan.